Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita terima saban waktu, setiap hari, bahkan setiap detiknya. Kita selalu merasakan begitu indahnya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga pada subuh hari ini di penghujung tahun 2024, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Maka dari itulah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, yaitu washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, ya, wala takfurun, dan janganlah kalian engkau mengingkari atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena siapapun di antara kita yang mendapatkan nikmat, ya, karunia dari Allah, apakah itu kesehatan, kesempatan, kenikmatan dapat beribadah, ya, harta, benda, dan segala kenikmatan yang kita rasakan saban waktu dan setiap harinya, itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, bukan, tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah ingin cabut kenikmatan itu, karunia itu dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan bahkan mungkin dalam waktu sekejap, bahkan mungkin sedetik pun, pasti Allah akan mampu lakukan. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita berhenti ibadah itu hanya di saat kita telah meninggal atau wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita berselawat buat junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarul muslimin, ibu bapak saudara-saudara al-mukarram wal muhtaram, Bapak Pembina Dekan Masjid At-Taqwa, ada Bapak Dr. Ayuhan, para sesepuh kita, para orang tua-tua kami yang alhamdulillah pada pagi hari ini, ya, Pak Haji Khaidir beserta pasukannya, Masya Allah, pasukan grup silaturahmi At-Taqwa, dan juga seluruh para jamaah subuh yang berbahagia. Pada hari ini kita bersyukur Bapak Ibu, ya,
Sekali lagi saya sampaikan, bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Karena banyak orang yang tidak sampai umurnya di akhir tahun, Pak. Ya, apakah itu dia dipanggil oleh Allah, atau kadang-kadang ada juga kita lihat banyak yang sakit. Nah, banyak yang sakit. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, atau di antara keluarga kita kalau ada yang sakit, insya Allah mudah-mudahan tahun 2025 semuanya sembuh, insya Allah. Nah, berarti beberapa hari lagi, Pak. Allah itu akan memberikan kasih dan sayangnya kepada hamba-hambanya selama hamba itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita cinta sama Allah, ya kita rindu sama Allah, bertemu sama Allah, ingin bertemu dengan Allah, maka hendaklah kita banyak-banyak mengucapkan zikrullah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara, pada momentum kas kali ini, kajian Ahad subuh kita, ini kan kas akhir tahun ini. Jadi pertanyaannya, kas kita udah sampai di mana? Masya Allah. Kas itu singkatan, Pak. Kas kajian Ahad subuh. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berusaha dan berupaya agar setiap amalan kita ini selalu meningkat, ya, apalagi di 2025 ini. Jangan sampai ya amalan kita itu anjlok, ya, menipis, atau bahkan mungkin semakin parah. Nah, inilah harapan kita di 2025 ini, insya Allah nanti, ya, amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita mudah-mudahan semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan berbagai macam amal yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Masyarul muslimin, jadi kajian kita pada hari ini temanya adalah pentingnya muhasabah dan taubat. Nah, karena ini berbicara akhir tahun nih. Biasanya kalau akhir tahun ada perkantoran, ya, ada keuangan segala macamnya, ada namanya tutup buku, Pak. Kalau kita amal ini nggak ada istilah tutup buku. Kalau tutup bukunya ya ketika kita telah dipanggil wafat, nah itu baru selesai tutup buku itu. Jadi ceritanya nggak ada tutup buku, yang ada buka buku terus, ya, dan bahkan buka lembaran baru. Nah, justru di akhir tahun ini kita harus buka buku lebar-lebar, Pak. Kenapa? Karena kita biar tahu apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat selama kita di 2024. Dan ini adalah perintah Allah ternyata. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dalam Al-Qur'an, Pak, wahai orang beriman, kita dipanggil oleh Allah sebagai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan tidak cukup sampai di situ, apalagi orang bertakwa itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yaitu adalah orang yang senantiasa memperhatikan amalnya, apa yang telah dia lakukan. Berarti kan buku kita harus dibuka lebar-lebar, Pak. Kalau perlu dari awal tahun sampai akhir tahun itu kita lihat catatan amal kita. Ya, kita lihat apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, dan apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok, yaitu ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintahnya apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, ya, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Tubu, jadi tubu artinya kembali, taubat itu artinya kembali. Kemana kita kembali? Ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin selama ini kita khilaf, kita lupa, ya, banyak melakukan kesalahan, atau mungkin belum maksimal dalam melakukan kebaikan, ya, belum maksimal kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah hari-hari terakhir di 2024 ini kita niatkan, insyaallah, ya Allah, bismillah, dengan izin Engkau, insyaallah di 2025 ini saya akan tingkatkan amal saya akan tingkatkan ibadah saya akan lebih rajin lagi ya Allah, saya lebih ikhlas lagi ya Allah,
Mari kita niatkan dalam hati kita Bapak Ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan dengan kita berniat, insya Allah mudah-mudahan kita disampaikan umurnya di 2025. Dan bukan hanya sampai umur saja Pak. Kalau sampai umur mah nanti Januari bisa meninggal gitu ya. Tapi bukan cuma hanya sampai, tapi bagaimana kita juga dapat mengisi pada tahun 2025 ini dengan amal-amal dan ibadah-ibadah yang lebih spektakuler lagi insya Allah. Nah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita pasti sudah melihat catatan amal kita. Kita lihat catatan kebaikan kita, apa yang telah kita lakukan, dan termasuk juga dosa-dosa apa yang telah kita perbuat. Kembali kita buka lembaran Pak, lembaran kita Pak, ya, catatan kita Pak. Mari kita lihat dari A sampai Z, ya, dari awal tahun Januari sampai Desember Pak. Hari ini tanggal 29, ya, hanya menghitung jam kita akan berubah waktu menjadi tahun 2025. Masya Allah. Ini luar biasa Pak. Kita selalu mengingat bagaimana ya setiap pergantian waktu itu sebenarnya hakikatnya umur kita juga semakin berkurang, semakin habis. Ibaratkan kuota internet Pak. Kita punya kuota internet misalnya sebulannya itu 30 giga. Bukannya bertambah, tapi justru setiap hari saban waktu ketika kita pakai HP kita itu Pak, semakin habis, semakin berkurang, dan semakin menipis. Nah pertanyaan sekarang itu, tinggal berapa sisa kuota kita? Nah ini yang harus kita tanyakan pada diri kita. Masyaallah muslimin, saudara-saudara yang berbahagia, ya, salah satu nasihat baginda Rasulullah SAW ketika berakhirnya akhir tahun itu, ya, atau bahkan setiap waktu, bukan hanya akhir tahun saja. Apa itu yang harus kita lakukan? Bermuhasabah diri, evaluasi diri, introspeksi diri. Ini yang pertama. Dan bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia kata Nabi adalah orang yang diberikan panjang umurnya dan kemudian umurnya dipergunakan untuk melakukan banyak-banyak kebaikan Pak. Nah ini insya Allah nih ya. Jadi kita yakin dan percaya ketika 2025 ini kita tanamkan dalam hati kita, kita niatkan dengan tulus, bismillah, insya Allah dengan izinmu ya Allah, saya akan lebih banyak lagi melakukan kebaikan. Nah pertanyaannya sekarang itu, ya, sudah sampai di mana ancang-ancang atau rencana yang harus kita lakukan di 2025 ini? Tentu harus kita rencanakan Pak. Ya, kalau tidak kita rencanakan maka tidak akan bisa dan tidak akan pernah terlaksana. Sama kayak orang mau nikah Pak. Ya, mau nikah itu ada rencananya Pak. Bahkan ada rencana mau nikah lagi Pak. Nah, itu harus ada rencananya. Ya kan, harus ada rencananya dan harus ada ancang-ancangnya dan harus ada upaya usaha dengan sungguh-sungguh. Apalagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ini penting sekali ya, dan bahkan dalam sebuah hadis lain yang dikatakan Rasulullah SAW mengatakan al-kayyisu man danahu nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya, mampu bermuhasabah diri, mampu melihat apa yang telah dia lakukan. Ya. Ya, kemudian dia beramal. Ya, beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi beramal, berbuat, beribadah kepada Allah untuk bekal dia meninggal dunia. Jadi ini adalah orang yang cerdas. Jadi bukan orang yang cerdas itu ngumpulin banyak-banyak duit, harta, benda. Tapi kalau untuk kebaikan ibadah nggak apa-apa. Tapi ada juga manusia takut dengan kehidupan ini. Kalau saya nanti meninggal dunia, ya anak saya, istri saya, siapa yang nafkahin? Jangan pikirin Pak. Yang dipikirin itu diri kita. Kalau kita udah meninggal dunia, kita udah masuk kubur, siapa yang ngasih doa buat saya? Siapa yang akan memberikan amal buat saya? Nah, itu yang menjadi catatan kita. Karena sesungguhnya ada 3 hal yang akan mengiring manusia ketika dia masuk ke alam kubur.
Dan 3 hal itu kata Nabi akan kembali 2 dan kemudian akan tinggal 1. Apa yang akan tinggal itu? Itulah amal yang telah kita lakukan. Yang kembali itu siapa? Kembali itu pertama adalah keluarga kita dan yang kedua adalah harta kita, Pak. Bahkan sendal butut pun tinggal di kuburan dibawa lagi pulang, Pak. Termasuk juga tikar yang sudah kotor, yang sudah keinjak-injak, dibawa pulang. Nggak ada yang boleh yang ketinggalan di kubur itu. Itulah bentuknya bahwasanya tidak ada satupun harta benda yang kita bawa kecuali amal yang telah kita lakukan. Masya Allah, luar biasa. Inilah sebenarnya motivasi kita ya Pak. Kenapa? Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dan seburuk-buruk manusia dan sejahat-jahat manusia kata Nabi adalah manusia yang diberikan panjang umurnya tapi banyak melakukan keburukan. Naudzubillah. Ini yang paling kita khawatirkan Pak. Karena ada orang, saya kan masih panjang umurnya, saya kan masih sehat, stroke belum, ya kan? Katanya gitu ya. Hipertensi kagak juga. Ya paling dikit-dikit puyeng lah gitu ya. Atau mungkin kolesterol, atau mungkin asam urat gitu ya. Jangan sepelekan Pak. Karena mati itu, meninggal dunia itu bukan karena penyakit Pak, tapi karena ajalnya. Makanya banyak orang yang tiba-tiba mati mendadak Pak. Banyak orang yang mati dan tiba-tiba dia itu nggak sakit, nggak pernah dirawat, nggak ada tanda-tandanya, tiba-tiba meninggal dunia. Dan ada banyak diantara teman-teman saya yang masih umurnya 30 tahunan Pak, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah, jangan sampai lupa kita. Jangan sampai lupa apa? Tubu ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama. Apa yang kita lakukan di akhir tahun ini, paling tidak kita mengevaluasi, introspeksi diri kita, dan kemudian kita bermuhasabah. Dan bahkan salah satu Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi, mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitung-hitunglah amalmu, lihatlah apa yang telah engkau lakukan selama hidup di dunia ini, ya. Selama engkau masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang telah engkau lakukan, apa yang telah engkau persiapkan, qabla an tuhasabu, sebelum engkau diperhitungkan nanti di yaumil kiamah. Kalau udah sampai kita, jangankan ke akhirat Pak, kita udah nyampe kubur saja, kita sudah tidak bisa lagi ya untuk melakukan amal yang kita ingin lakukan Pak. Hilang semua, tinggal semua Pak. Ya, tinggal semua. Orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, anak dan istri, harta benda, kekayaan, semua pasti kita tinggalkan. Apa yang kita bawa, apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Itulah yang dinamakan al-yaumu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah dalam Al-Qur'an. Yaitu kita akan tinggalkan semua dunia ini, harta, anak, istri, semuanya pasti kita tinggalkan. Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala qalbun salim, dengan hati yang bersih, ya, dengan amal yang telah kita lakukan, insya Allah. Kemudian yang kedua apa? Kemudian kita hendaklah ya senantiasa melakukan 3T Pak. T itu bukan terpencil, bukan terisolir, bukan juga terbelakang, bukan. 3T yang pertama, T yang pertama itu adalah kita hendaklah teliti Pak. Apa yang kita teliti itu adalah amal perbuatan kita. Nah, itu yang dikatakan tadi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasanya kita diperintahkan untuk menghitung-hitung amal Pak. Ya, tapi jangan hanya cuma ngitungin kebaikan, tapi lupa ngitungin keburukan. Nah, sebaiknya kita perbanyaklah kita melihat diri kita, apa yang keburukan yang telah kita lakukan, baik itu kepada orang lain dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ya kita hendaklah memperhatikan, melihat apa yang keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan pada diri kita. Apakah itu kepada orang lain, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, dan kepada orang tua kita. Nah, inilah momentum kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini melakukan 3T, poin yang kedua. Yang pertama, 3T pertama adalah teliti amal kita, perhatikan amal kita, dan hendaklah kita kembali. Kalau yang namanya orang udah neliti Pak, pasti ada hasilnya. Benar nggak?
Pasti ada hasilnya. Kalau kita mahasiswa, ada penelitian, atau kita dosen, atau siapapun lah di antara kita, kalau yang namanya neliti pasti ada hasilnya Pak. Ada kesimpulannya. Pertanyaannya, kesimpulan amal kita ini sudah sampai di mana? Dan apa kesimpulannya? Dan apa rekomendasinya? Ini. Ternyata kesimpulannya ada cuma satu. Apa itu? Ternyata amal soleh saya masih dikit banget. Banyakin dosa ternyata. Banyakkan dosa ternyata. Wah, bagaimana cara rekomendasinya? Berarti tahun berikutnya direkomendasikan untuk meningkatkan amal soleh. Masya Allah. Indah sekali ya. Dan yang kedua, yang kedua adalah tobat. Ini yang kedua tadi, muhasabah dan tobat. Di yang kedua ini adalah taubat. Taubatan nasuha. Taubat nasuha itu adalah taubat yang sebenar-benarnya. Kembali kepada jalan yang benar. Kita tidak melihat lagi apa yang telah kita lakukan Pak. Ya, termasuk dosa tadi Pak. Kalau kita lihat, kita nengok lagi, kita kepengen lagi Pak ngelakuin dosa itu. Nah inilah kita kadang-kadang ya sama kayak sambal geprek ya, sambal syaiton itu ya. Kalau pedas banget gitu ya itu sampai merah bibir kita, sampai mendenging ke telinga dan sakit kepala dan bahkan sampai moncor gitu ya. Kita minta ampun, kita tobat. Itulah makanya dinamakan taubat sambal itu. Kenapa? Karena ketika udah hilang rasa sakit itu, pedasnya, kita pengen lagi gitu. Padahal kita sudah tobat. Inilah kadang-kadang yang dinamakan tobat sambal ya. Kemudian kita melakukan berulang-ulang lagi ya dosa yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat. Kenapa? Karena Rasulullah saja Pak itu sampai setiap hari saban waktu itu istighfarnya tidak kurang 100 kali Pak. Itu Rasulullah nggak ada dosa. Kita yang ada dosa, yang banyak dosa, berapa kali kita beristighfar? Jangan-jangan kita sehari cuma 1 kali gitu. Atau mau sholat astagfirullahaladzim. Atau mungkin karena lihat sesuatu yang nggak enak gitu ya, nggak seger, yang nggak sesuai astagfirullahaladzim. Atau bahkan mungkin ketika cuman kita tersandung ya astagfirullah. Atau bahkan bukan astagfirullah, bujubunah gitu ya, busyaddah gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi istighfarnya Rasulullah itu luar biasa. Nah, bagaimana dengan umatnya? Harusnya 10 kali lipat lagi. Kalau Rasulullah sahabat waktu setiap hari ya dia beristighfar 100 kali, kalau kita dikali 10 Pak. Ya, paling tidak 1000 kali. Masya Allah. Ya, itu pun belum tentu, belum pasti Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Paling tidak di akhir tahun ini ya kita fokuskanlah bersama-sama untuk ya bertaubat kepada Allah. Dan terakhir adalah taat Pak. Taat. Ya. Tapi ingat, ketaatan ini bukan hanya karena adanya efek dari manusia atau makhluk ya, atau ada karena ingin mendapatkan sesuatu ya, balasan dari manusia atau dari makhluk. Ketaatan harus kita lakukan dengan betul-betul penuh dengan keikhlasan ya, dan jangan sampai ada sedikit pun terbesit dalam hati kita kalau kita taat itu ingin mendapatkan kemuliaan atau ingin mendapatkan ya pujian dari manusia. Kita taat ya taat aja, nothing tulus saja, lillah aja. Kita taat, kita rajin ibadah, kita sholat, kita ngaji ya memang karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sesuatu, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kita ingin dipuji. Jadi taat ya lurus aja, nothing tulus aja. Jadi taat karena Allah Subhanahu wa taala adalah taat yang memang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal perbuatannya Pak tidak didasari karena makhluk atau karena manusia. Termasuk juga karena misalnya kita ingin membantu orang ya, berbagi ya, memberikan ilmu pengetahuan ya, mengajar. Karena saya juga sebagai dosen ya, karena memang bukan karena mendapatkan gaji atau tunjangan atau mungkin mendapatkan saya ini dosen, saya ini hebat, tidak. Tapi karena memang taat itu adalah bagian ya, mengajar itu adalah bagian, maksud saya bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita bekerja, apabila kita mengajar misalnya, apabila kita cari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala, maka usaha kita, pekerjaan kita itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terakhir sebagai penutup Bapak Ibu yang berbahagia, saudara-saudara, jangan kita terlalu mengabaikan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kecil. Ya. Itu kalau Pak Ogah walaupun dia misalnya dapat 500 rupiah, 1000, ya kan, sekali setiap orang lewat, itu kan kecil ya. Jangan sepelekan, Pak. Bisa-bisa penghasilannya kalau rutin, apalagi cuman dia pemain tunggal misalnya, bukan tim gitu ya, itu bisa-bisa UMR juga Pak gajinya, ya kan? Dan bahkan mungkin bisa juga melebihi. Karena saya punya ada teman itu tukang parkir Pak. Tukang parkir kalau 2.000 saja satu motor dan mobil itu 3.000 rupiah, ya kali 1 jam berapa? Kemudian dia satu hari itu 8 jam Pak. Apalagi kalau sampai malam, sampai 10 jam. Kali lah misalnya 3.000 kali 3 jam berapa kira-kira? Atau 2.000 kali 2.000 kali 10 jam misalnya. Itu dalam satu hari. Kaliin aja 1 bulan. Karena orang tukar parkir itu nggak bakalan ada namanya hari libur Pak. Justru hari libur itu hari panennya. Makin ramai itu, makin banyak. Masya Allah. Setelah dihitung-hitung ternyata penghasilannya bisa sampai ya 10 sampai 15 juta Pak per bulan. Kalau dikalikan rata-rata tadi. Dan bahkan ada yang sampai 20 juta. Cuman karena dia tim ada juga rame ya akhirnya kan nggak kelihatan juga duitnya. Apalagi kalau misalnya digunakan yang tidak-tidak. Tapi intinya apa? Bahwa hal yang sekecil apapun, yang seminim apapun itu udah 1.000-2.000 Pak. Yang cuman gopek-gopek setiap putaran, setiap balikan itu ya, dan pertigaan, persimpangan, perempatan, perlimaan semuanya itu ada duitnya sekarang. Dan itu bagian dari lowongan pekerjaan juga Pak yang tidak resmi, tapi itu sangat membantu sekali. Contoh misalnya di Sandra Tech ini. Coba deh kalau nggak ada tuh susah kita, nggak bakalan bisa muter balik Pak, pasti akan ada risiko. Tapi dengan modal nekat dan keberanian dan ingin membantu Pak, dengan cuman dikasih gopay itu pun nggak pasti Pak. Ya belum tentu ngasih juga orang, itu dia berani korbankan nyawanya. Tegak berdiri di tengah, orang lagi kencang-kencangnya dari Lebak Bulus itu. Bahkan ada yang hampir ditabrak itu Pak. Dan bahkan banyak juga kasusnya ketabrak Pak. Ngeri. Bayangkan itu. Itu maksudnya kita ilustrasikan bahwa hal yang sekecil apapun orang berani mengorbankan jiwa dan raganya Pak. Walaupun belum pasti. Pertanyaannya sekarang itu. Ini ada surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan itu udah pasti dan Allah Subhanahu wa taala udah berikan janjinya kepada kita bahwa siapapun faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapapun yang beramal di antara kalian walaupun sebiji zarrah, sebiji pasir, ya, butir pasir besarannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas nanti di yaumil kiamah. Allah pasti membalas, Pak. Sesuatu yang pasti, tetapi ternyata Bapak Ibu berbahagia, enggak banyak orang yang tertarik. Ya. Enggak banyak. Walaupun banyak yang tertarik, tapi juga kadang-kadang banyak juga orang yang kembali lupa dan offset, ya. Loyo letoy, ya, kita beribadahnya. Kenapa? Karena kita merasa itu kan masih lama gitu ya. Yang pasti itu kan yang di depan mata. Nah, itulah yang tadi Bapak Ibu berbahagia, sesuatu yang kecil bisa menjadi yang besar dan sesuatu yang belum pasti pun orang rela berkorban untuk mempertaruhkan nyawanya. Padahal sebenarnya di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala sudah berikan janji yang pasti buat kita bahwa orang yang beramal soleh pasti akan mendapatkan surga, ya, kenikmatan, kemuliaan, keagungan, dan mereka akan bahagia nanti di yaumil kiamah. Justru kita kadang-kadang mengabaikan hal yang demikian. Padahal itu sesuatu yang besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara, barangkali ini saja kajian khas kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah, ya, setiap waktu, setiap sholat kita, ibadah kita. Mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan di tahun ini Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampunkan dosa-dosa kita. Dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan di tahun yang berikutnya, di 2025 ini, insya Allah mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah dengan maksimal, dengan tulus, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, terima kasih.
atas perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.